I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Siti Mela Zalianti dari kelas manajemen 24C dengan nomor NIM 24601058. Nah, kali ini saya akan membahas materi tentang hak asasi manusia atau biasa disebut dengan HAM. Adapun poin-poin yang akan saya bahas yaitu pengertian hak asasi manusia, sejarah perkembangan hak asasi manusia, serta prinsip-prinsip hak asasi manusia, pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia, dan kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, apa teman-teman sudah tahu apa sih itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia atau HAM adalah hak dasar yang secara alamiah melekat pada setiap individu sejak dilahirkan. Hak ini bersifat untuk semua orang tanpa membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin, bahasa, maupun kedudukan sosial. HAM bersifat universal sehingga tidak dapat diabaikan oleh siapapun dan dalam keadaan apapun. Penegakan dan perlindungan HAM menjadi hal yang sangat penting demi terwujudnya kehidupan yang adil, setara, dan bermartabat bagi setiap warga negara. Nah, salah satu contoh yang akan saya berikan yaitu pendidikan gratis melalui wajib belajar 12 tahun. Negara menjamin hak atas pendidikan melalui program sekolah gratis dari tingkat SD sampai dengan SMA di sekolah negeri. Ini mendorong kesetaraan kesempatan belajar bagi semua anak bangsa tanpa memandang status ekonomi. Nah, sekarang kita masuk ke poin-poin pembahasan. Pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau HAM dapat diartikan sebagai hak-hak pokok yang secara kodrat melekat pada setiap pribadi manusia sejak ia dilahirkan. Hak ini bersifat mutlak, tidak dapat dialihkan, dicabut, ataupun diabaikan oleh siapapun, bahkan oleh negara sekalipun. Setiap orang tanpa melihat latar belakang etnis, agama, ras, jenis kelamin, status sosial, atau kebangsaan, berhak atas pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak tersebut demi menjaga martabat dan nilai kemanusiaannya. Pengertian hak asasi manusia atau HAM mencakup berbagai aspek penting dalam kehidupan manusia, di antaranya yaitu hak untuk hidup. Setiap warga negara dijamin haknya untuk hidup layak dan aman. Contohnya, pemerintah Indonesia melaksanakan Program Jaminan Kesehatan Nasional JKN atau BPJS agar seluruh rakyat, terutama masyarakat miskin, tetap memperoleh akses layanan kesehatan. Yang kedua, hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Negara tidak melarang warganya untuk menikah atau berkeluarga sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Contoh nyatanya adalah kemudahan akses pencatatan pernikahan melalui Dinas Kependudukan dan catatan sipil. Yang ketiga, hak atas kebebasan beragama dan keyakinan. Di Indonesia, kebebasan untuk memilih dan menjalankan agama dijamin dalam konstitusi. Contohnya adalah pengakuan resmi terhadap 6 agama yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu yang diakui oleh pemerintah. Yang keempat, hak untuk menyatakan pendapat. Setiap orang di Indonesia memiliki hak menyampaikan pendapat di muka umum, baik melalui media sosial, unjuk rasa, maupun media cetak, selama tidak melanggar ketertiban umum, misalnya kegiatan demokrasi,
demokrasi mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi di depan gedung DPR. Yang kelima, hak untuk memperoleh pendidikan. Pemerintah Indonesia. Penerapan wajib belajar 12 tahun agar seluruh anak mendapatkan pendidikan dasar dan menengah secara gratis di sekolah negeri. Dan yang keenam yaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hak ini diwujudkan dalam bentuk upaya pemerintah menetapkan upah minimum provinsi atau UMP untuk melindungi kesejahteraan para pekerja. Sejarah perkembangan hak asasi manusia. Perjalanan sejarah hak asasi manusia atau HAM telah mengalami proses panjang yang penuh dinamika sejak masa lampau hingga era modern. Konsep HAM tidak lahir begitu saja, melainkan berkembang melalui berbagai peristiwa penting yang terjadi di dunia, seiring dengan perjuangan umat manusia untuk memperoleh kebebasan, keadilan, dan kesetaraan. Berikut beberapa tonggak utama yang menjadi dasar perkembangan HAM di dunia. Yang pertama, Magna Carta 1215. Magna Carta atau Piagam Agung merupakan dokumen penting yang ditandatangani di Inggris pada tahun 1215 oleh Raja John. Piagam ini membuat ketentuan yang membatasi kekuasaan raja dan melindungi hak-hak para bangsawan. Salah satu prinsip penting dari Magna Carta adalah larangan penahanan atau penghukuman seseorang tanpa melalui proses hukum yang adil. Piagam ini menjadi cikal bakal lahirnya prinsip-prinsip perlindungan hukum terhadap warga negara. Yang kedua, Bill of Rights 1689. Bill of Rights adalah undang-undang yang disahkan di Inggris pada tahun 1689 sebagai hasil revolusi Glorious Revolution. Isi dari dokumen ini menjamin kebebasan berpendapat di parlemen, melindungi hak rakyat dalam pemilihan umum yang bebas, serta melarang segala bentuk penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, dan penghukuman yang kejam. Bill of Rights menjadi dasar penting dalam perkembangan demokrasi konstitusional di dunia barat. Dan yang ketiga, Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat 1776. Deklarasi ini menegaskan bahwa semua manusia diciptakan setara dan memiliki hak-hak yang tidak dapat dicabut oleh siapapun, termasuk hak untuk hidup, hak atas kebebasan, serta hak untuk mengejar kebahagiaan. Deklarasi ini menjadi landasan bagi perjuangan bangsa Amerika untuk merdeka dari Inggris, sekaligus menjadi inspirasi bagi gerakan hak asasi manusia di berbagai negara lain. Yang keempat, Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara 1789 dihasilkan dari Revolusi Prancis. Deklarasi ini menggarisbawahi hak-hak dasar manusia seperti hak atas kebebasan, kepemimpinan, keadilan, serta hak untuk menentang penindasan. Dokumen ini menyatakan bahwa semua warga negara adalah setara di hadapan hukum tanpa memandang latar belakang mereka, sehingga menjadi tonggak penting bagi prinsip persamaan di depan hukum di seluruh dunia. Yang kelima, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa 1945. Setelah berakhirnya Perang Dunia II, negara-negara di dunia membentuk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan menandatangani piagam. Salah satu tujuannya adalah memajukan dan melindungi HAM. Piagam ini menegaskan pentingnya kerjasama
internasional untuk mendorong penghormatan terhadap HAM tanpa diskriminasi. Yang keenam, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau Universal Declaration of Human Rights 1948. Pada tahun 1948, Majelis Umum PBB secara resmi mengesahkan Deklarasi Universal HAM yang memuat 30 pasal tentang hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Deklarasi ini menjadi acuan global bagi pengembangan berbagai instrumen hukum HAM di tingkat nasional maupun internasional. Beberapa hak yang dijamin dalam deklarasi ini meliputi hak atas hidup, hak atas kebebasan berpikir, beragama, hak atas pendidikan, pekerjaan, dan perlindungan sosial. Prinsip-prinsip hak asasi manusia. Agar pelaksanaan hak asasi manusia berjalan dengan baik, terdapat beberapa prinsip dasar yang menjadi pedoman utama di seluruh dunia. Prinsip-prinsip ini menegaskan bahwa HAM tidak hanya diakui secara hukum, tetapi juga harus diterapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah prinsip-prinsip penting dalam hak asasi manusia. Yang pertama, universalitas atau berlaku untuk semua orang. Hak asasi manusia bersifat universal, artinya hak ini berlaku untuk semua manusia di dunia tanpa terkecuali. Tidak ada satupun individu yang dapat dikecualikan dari hak-hak dasar ini, baik berdasarkan perbedaan, ras, agama, kewarganegaraan, bahasa, maupun status sosial. Setiap orang dimanapun mereka berada berhak memperoleh perlakuan yang adil dan setara atas dasar kemanusiaannya. Yang kedua, tidak dapat dicabut. HAM melekat pada diri manusia sejak lahir dan tidak dapat dihapuskan oleh siapapun, bahkan oleh negara. Artinya, hak-hak ini tetap dimiliki manusia dalam situasi apapun, termasuk pada masa darurat, perang, atau kerusuhan. Contohnya adalah hak untuk hidup dan hak untuk tidak disiksa yang tidak boleh dilanggar dalam keadaan apapun. Yang ketiga, tidak dapat dibagi. Semua hak asasi manusia harus diakui secara utuh, tanpa pemisahan antara hak sipil dan politik dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Misalnya, hak atas pendidikan sama pentingnya dengan hak untuk bebas berpendapat. Jika salah satu hak dilanggar, maka hak-hak lainnya secara tidak langsung juga terpengaruh. Yang keempat, kesetaraan dan non-diskriminasi. Setiap individu memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan tanpa diskriminasi. Tidak boleh ada perlakuan berbeda berdasarkan perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, bahasa, pandangan politik, atau status lainnya. Prinsip ini menekankan bahwa setiap manusia dimanapun berada berhak mendapatkan keadilan dan penghormatan yang setara. Yang kelima, partisipasi dan akuntabilitas. Negara berkewajiban untuk membuka ruang partisipasi masyarakat dalam perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan yang berkaitan dengan HAM. Selain itu, pemerintah harus bertanggung jawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terjadi pelanggaran HAM. Prinsip ini menuntut adanya transparansi, keadilan, serta tanggung jawab dalam pelaksanaan hak asasi manusia. Pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Mekanisme perlindungan Indonesia sebagai negara hukum dan demokrasi menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan, serta
pemenuhan hak asasi manusia atau HAM bagi seluruh warganya. Hal ini ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan serta komitmen pemerintah untuk memastikan HAM diakui dan dijalankan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berikut adalah bentuk pelaksanaan HAM di Indonesia. Yang pertama, Konstitusi Negara atau Undang-Undang Dasar 1945. Dalam amandemen UUD 1945, terutama pada bab 10A, pasal 28 hingga 28J, hak-hak asasi warga negara diatur secara jelas dan menyeluruh. Di dalamnya tercantum berbagai hak pokok seperti hak untuk hidup, yaitu pasal 28A, hak untuk berkeluarga, pasal 28B, hak untuk kebebasan berpendapat, pasal 28E, hak atas pendidikan, pasal 28C, dan hak atas pengajuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, pasal 28D. Ketentuan ini mengikuti pemerintah untuk menghormati dan memenuhi hak-hak dasar tersebut dalam setiap kebijakan dan tindakan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini memberikan penjabaran lebih lanjut mengenai hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur kewajiban pemerintah dalam menjamin pemenuhan HAM, baik untuk individu maupun kelompok masyarakat tanpa diskriminasi. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Peraturan ini mengatur tata cara pembentukan pengadilan khusus HAM yang bertugas mengadili khusus-khusus pelanggaran HAM berat seperti kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Keberadaan pengadilan ini bertujuan untuk memberikan keadilan bagi korban pelanggaran HAM berat. Yang keempat, Lembaga Penegak dan Pelindung HAM atau Komnas HAM. Pemerintah Indonesia juga membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM yang berfungsi sebagai lembaga yang independen untuk yaitu melakukan pengkajian dan penelitian HAM, memberikan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat, melaksanakan pemantauan pelaksanaan HAM, melakukan mediasi dalam penyelesaian sengketa HAM. Lembaga ini menerima laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran HAM. Dan yang kelima, ratifikasi perjanjian internasional tentang HAM. Indonesia juga turut meratifikasi berbagai konvensi internasional seperti Konvensi tentang Hak Anak atau CRC, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan atau CEDAW, dan Konvensi Anti Penyiksaan atau CAT, dan Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial atau ICERD. Ratifikasi ini menunjukkan kesungguhan Indonesia dalam menerapkan standar internasional perlindungan HAM. Dan yang keenam itu implementasi HAM dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah berusaha menjalankan HAM dalam berbagai kebijakan publik seperti program jaminan kesehatan nasional, JKN atau BPJS untuk menjamin hak atas kesehatan, dan program wajib belajar 12 tahun untuk memastikan hak atas pendidikan.
dan penetapan upah minimum provinsi atau UMP untuk menjamin hak atas penghidupan yang layak bagi pekerja dan kebebasan berpendapat dan berorganisasi baik di dunia nyata maupun media sosial sepanjang tidak melanggar norma hukum dan keterlibatan umum. Kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Walaupun di Indonesia telah memiliki berbagai perangkat hukum untuk melindungi hak asasi manusia, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih terjadi berbagai kasus pelanggaran HAM, baik yang tergolong ringan maupun berat. Pelanggaran ini menjadi cerminan bahwa pelaksanaan HAM belum sepenuhnya efektif di semua lapisan masyarakat. Berikut ini beberapa kasus pelanggaran HAM besar yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama, peristiwa 1965 sampai 1966. Setelah peristiwa G30S atau PKI, terjadi operasi pembersihan yang meluas terhadap orang-orang yang diduga terlibat atau berhubungan dengan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Dalam kurung waktu tersebut diperkirakan ratusan ribu orang menjadi korban pembunuhan, penahanan tanpa proses hukum, serta penganiayaan. Peristiwa ini menjadi salah satu pelanggaran HAM terbesar dalam sejarah Indonesia, meskipun hingga kini penuntasannya masih menjadi perdebatan publik. Yang kedua, tragedi Trisakti, Semanggi 1 dan 2, 1998 sampai 1999. Aksi demonstrasi mahasiswa di Jakarta menuntut reformasi politik berujung berontak dengan aparat keamanan. Insiden ini menyebabkan sejumlah mahasiswa tewas akibat tembakan peluru tajam. Hingga kini penyelesaian hukum secara tuntas atas pelaku penembakan masih belum terlaksana dan kasus ini sering dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat yang belum terungkap keadilan sepenuhnya. Yang ketiga, kasus Timor Timur 1999 menjelang dan sesudah referendum kemerdekaan Timor Timur terjadi berbagai pelanggaran HAM yang melibatkan milisi pro-integrasi dan aparat keamanan seperti pembunuhan massal, penganiayaan, pembakaran rumah warga, hingga pengungsian paksa. Beberapa pelaku sempat diadili di pengadilan HAM ad hoc. Namun, banyak pihak menilai proses hukum tersebut belum mampu mengungkap kebenaran secara menyeluruh. Yang keempat, kasus pelanggaran di Papua. Berbagai laporan menyebutkan bahwa di Papua masih sering terjadi dugaan pelanggaran HAM, terutama terkait tindakan kekerasan oleh aparat keamanan terhadap warga sipil, pembatasan kebebasan berpendapat, serta pelanggaran hak atas hidup dan rasa aman. Kasus ini masih menjadi perhatian lembaga HAM nasional dan internasional. Yang kelima, penghilangan paksa aktivis 1997 sampai 1998. Menjelang kejatuhan Orde Baru, sejumlah aktivis pre-demokrasi dilaporkan hilang secara misterius. Sebagian kecil dari mereka ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, sementara sebagian besar lainnya tidak diketahui nasibnya hingga kini. Komnas HAM telah menyelidiki kasus ini, namun proses peradilan belum mampu menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat ini secara penuh. Dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia atau HAM merupakan hak dasar yang melekat secara kodrat pada setiap manusia sejak lahir, yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh semua pihak, baik oleh pemerintah, penegak hukum, maupun masyarakat secara luas. HAM bersifat universal, tidak dapat dicabut
tidak dapat dibagi dan berlaku untuk seluruh umat manusia tanpa membedakan latar belakang apapun.